Ya, masih di Bali Cooks dengan Chef Ron. Semoga semua sehat, semangat, dan pantang menyerah. Oke, hari ini, minggu lalu atau beberapa hari lalu saya sudah upload satu video mengenai dessert ya. Alat apa? Buah lokal tapi dengan cara Bali Cooks yang betul-betul lokal banget. Oke, sekarang masih di makanan penutup juga. Saya coba untuk buat kali ini terinspirasi dari makanan Bali yang terletak di daerah Tabanan, Bali. Apa ini? Lak-lak ala Bali Cooks ya, dengan pisang, dengan kelapa. Wow. Wow. Yes. Yeah. Ya, total 300 ya. Oh. Setan. Lak-lak ala Bali Cooks. Tapi kita modifikasi atau ini resep yang saya coba-coba dan kemudian saya taste dan enak, terus gampang dibuatnya. Oke ya, bahan-bahannya yang pertama, ini ada dia 3 macam tepung yang saya pakai ya. Yang pertama adalah tepung terigu biasa, ya. Kemudian yang kedua adalah tepung beras, ini bisa dibeli yang udah jadi. Kemudian yang ketiga adalah tepung ketan, ya. Perbandingannya kalau tepung terigunya 1, berarti setengahnya itu tepung beras. Kemudian setengahnya lagi itu tepung ketan, ya. Kemudian ini ada santan, saya campur yang segar dan yang instan. Setengah-setengah. Ini totalnya saya taruh 300 ml ya. Dan kemudian ada air putih, nanti kita lihat teksturnya seperti apa pada saat kita nyampur miksturnya ya. Kemudian ada telur, saya pakai telur ayam kampung. Mungkin nanti untuk ngiketnya sekitar kita pakai hanya setengah dari 1 yang sudah dikocok. Dan kemudian ada pisangnya, kalau orang Bali bilang ini pisang ketip ya. Ini enak banget untuk direbus dan pas banget menurut saya. Bisa pakai pisang apapun, bisa taduk, pisang Ambon, tapi saya coba pakai pisang ketip. Nanti pisang ketip ini akan kita coba dipanggang dulu, baru kita taruh di atas lak-lak ini ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita bungkus dulu pisangnya dengan aluminium foil ya. Jadi biasanya pisang ketip ini direbus, tapi saya coba pisang ketip ini dimasak panggang saja ya. Oke. Ya, double, kita tutup aja. Ya, tutup aja. Ya, oke. Dan kita taruh di atas arangnya, ya. Wow, yes. Ya, kita biarkan sampai dia layu, kemudian sampai dia steaming dan matang secara grill atau secara dipanggang di atas arang. Oke, sambil menunggu itu kita akan buat mixture-nya ya, mixture-nya. Oke, yang pertama adalah kita punya santan, kemudian ada air ya, kita pisahkan dulu. Oke, iya, sebelum kita masukin tepung, kita taruh kemiri dulu di atas ini, supaya keluar minyaknya ya. Oke, saya akan masukkan tepung terigu yang tadi 1 cup, kita saring. Kemudian tepung beras ya, supaya tercampur aja. Kemudian tepung ketan, setengahnya tepung beras ya. Jadi semua kita satukan di dalam bowl ini ya. Ini hampir-hampir mirip sama di daerah-daerah, banyak daerah ya tentang dessert ini. Ada dadar gulung, ada serabi, kurang lebih ya Indonesia unik ya. Banyak dan mirip-mirip. Oke, tapi tinggal stylenya teman-teman mau rubah seperti apa dessertnya. Yes, ini done. Oke, kemudian ini selesai. Dan kita akan masukkan santannya. Saya pakai 180 ya. Dulu kita satukan. Oke, ya. Ya. Saya pakai sendok aja. Ya, total 300 ini ya. Saya mau sedikit lebih creamy dari santannya ya. Oke, satu lagi saya untuk bisa nambah rongga di dalamnya itu saya tambahkan baking powder ya. Baking powder. Ini baking powder sekitar setengah sendok teh ya. Kita aduk sampai biji-bijinya tidak terlihat ya. Di situ saya pakai
telur ayam kampung ya. Nggak banyak kayaknya, saya pakai setengahnya aja cukup. Wow, menu simple, gampang. Ya. Ya. Tambah lagi santannya udah 300, pas 300 ml. Kita lihat teksturnya sampai dia mengental. Kita lihat jangan terlalu tebal ya, saya mau agak cair. Jadi habis itu kita tambahkan cairan sedikit demi sedikit ya, supaya dia agak sedikit lebih cair. Jadi saya maunya dia punya ini adonannya itu pada saat kita tuang di atas pan itu nggak terlalu tebal ya. Jadi kita bentuk. Oke, ini sudah selesai dan gampang. Kita diamkan sejenak. Oke, dan kita akan siapkan pan panas, kemudian kita akan balik untuk pisangnya ya. Ya, ini pisangnya kita coba balik ya di satu sisi lainnya ya. Wow. Agak sedikit panas, cuman saya tahan panas jadi fine. Oke, kita keluarkan api sejenak ya. Oke, pisangnya udah dibalik, api nyalanya juga udah cukup bagus. Sekarang kita coba untuk panaskan pan-nya ya. Pan ini nggak stick dan banyak yang nanya pan ini beli di mana. Kalau di Bali ada beberapa spot area yang kita bisa cari untuk bahan-bahan begini. Di supermarket juga kadang-kadang ada black pan seperti ini ya. Kita coba untuk oke, saya nggak menggunakan minyak. Tadi saya panaskan kemiri di atas ini. Jadi kemiri ini bagus. Jadi udah ada minyak ya di kemiri tersebut. Dan ini tadi kita diamkan dan ini udah mulai mengental lagi, berat. Kita coba tambahin air lagi dikit. Oke, kita lihat teksturnya. Kita coba nanti supaya jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis ya. Tapi karena kita mau balik. Oke, kita lihat pisangnya. Seberapa matang itu dari pisangnya. Oke, kita balik dulu pisangnya supaya dia nggak merana kepanasan. Oke, kayaknya cukup. Oke, masih. Dan kemudian kelapa, saya coba untuk supaya dia bisa lebih tahan lama, kita panggang aja di kayu apinya ya. Satu sisi aja. Ya, kita tunggu sekitar 2-3 menit sampai kira-kira pisangnya ini mulai melembut ya. Karena pisang ini akan ditaruh pada saat kita buat lak-lak ini. Oke, ini menarik sekali, saudara-saudara. Ya, kalau teman-teman mau ke arah Jatiluwi, di situ banyak jajanan-jajanan Bali seperti ini ya. Jadi banyak variasinya, saya menghormati semua rasa itu dan saya mengapresiasikan. Semoga teman-teman bisa juga support mereka, kemudian datang cobain sambil jalan-jalan ke Bali, terus lihat mereka buat secara kayu api juga, menggunakan tanah liat mereka biasanya. Oke, selanjutnya mungkin 2-3 menit lagi sudah mau matang. Oke, kelapanya juga kita make it warm, kita akan panggang sedikit. Dan lihat ini, wow, kita rasa udah mulai cukup lembut. Oke, dikit lagi daerah sini. Ya. Oke, jadi kelapanya ini saya nggak mau terlalu hitam juga, yang penting dia warm, kemudian agak kering. Dan karena ini saya pakai untuk toppingnya ya, untuk topping dari lak-lak ini ya. Oke, kita akan coba pakai air sisi ini, pakai sedikit dulu ya. Kalau mau lebih lama lagi santan ini, kelapa ini bisa habis diparut, teman-teman bisa steam ya. Kita parut beberapa, kita akan parut untuk preparean toppingnya ya. Dan ini betul-betul punya rasa kelapa yang asap sekali dan terus tradisional flavornya kerasa banget ya. Kalau mau lebih lama di steam aja. Baru habis itu teman-teman bisa taruh sebagai topping di dessert nanti. Ya, teman-teman punya parutan apa di rumah? Kalau saya prefer ini tajam banget, tapi memang harus hati-hati ya untuk parutan ini. Ini kira-kira cukup segini. Untuk disajikan satu porsi itu saya mau sajikan sekitar 2 aja ya, 2. Kurang lebih begini. Bersihkan. Ya, dan kemudian teman-teman bisa lihat minyaknya udah keluar dari kemirinya. Biarkan aja sebentar lagi. Dan kita angkat juga ini untuk toppingnya ya, pisang. Kedip. Wow, ini enak. Sebentar lagi. Ya, saya akan coba oleskan. Ini jadi kemirinya, minyak kemirinya keluar. Wow, ini aromanya bagus banget pada saat dia nyampur dengan. Oh, look at this. Yap. Kita nggak pakai minyak, kita pakai minyak kemiri. Dan ini dia kemirinya, habis
udah keluar dan ini ngebuat pan ini nggak akan lengket ya. Oke, kita kembalikan ke sini. Kita angkat dari pisang atau biu ketip. Ini dia. Kita buka, kita cek. Wow, udah mulai terbuka ya. Nice, aromanya, pekatnya, asemnya, manisnya nyampur banget guys. Ini dia kita pakai untuk toppingnya ya. Aduh, enak banget men ini. Hot. Setan panas. Ini enak men. Oke ya. Jadi ini akan jadi topping. Ini akan jadi toppingnya. Oke, ada kelapa, ada pisangnya. Kemudian kita akan taruh di atasnya. Wow, ini akan excellent. Oke, kita pindahin ya. Yap. Kita biarin sampai dia dingin. Kemudian kita slice tipis-tipis dan kita akan serving nanti di atas. Oke, sekarang kita buat untuk lak-laknya ya. Ini udah berminyak. Panasnya udah seimbang. Kemudian kita tambahkan lagi kemiri samping-sampingnya. Dan kita panaskan lagi. Mungkin sebelum kita taruh, kita biarkan dulu sejenak. Kita potong-potong pisangnya dulu. Supaya sebentar pas mateng. Gampang banget. Ini masih panas ya. Kenapa? Saya maunya lembut pada saat di atas crepes ini. Dan semua anget. Ya di tekstur pisangnya masih kelihatan bagus. Nggak terlalu keras, nggak terlalu fresh. Tapi semuanya matang kelihatannya. Yes, ini akan jadi topping yang enak guys. Ini udah mulai panas. Ya, ini dia. Lak-lak. Ala Bali Cooks. Taruh pisangnya guys. Oke, biarin dia bentuknya agak sedikit abstrak ya guys. Baru taruh kelapanya. Ya. Kita diamkan, tunggu sejenak sampai dia matang dan berubah warna. Tutup untuk bagian atasnya steaming atau matang. Ya, ini dia lak-lak. Bali kita bentuk supaya nggak terlalu monoton dan biarkan dia natural ya. Bentuknya nggak usah terlalu bulat. Paling di pan-nya kurang lebih 2 menit, 2,5 menit ya. Kita lihat tekstur atau misalnya bentuk sisi mana yang kurang panas, kita tinggal puter. Ya, saya rasa ini udah final ya. Teman-teman bisa lihat. Dan dia agak sedikit crispy, kemudian gampang kita angkatnya. Dan kita sajikan satu ini. Ya. Here we go, ini dia. Ya, crispy, nice. Ya, kita masak selanjutnya. Kita oleskan kemirinya. Nah, ini udah dalam posisi bagus. 2 sendok. Saya suka yang bentuknya itu nggak terlalu monoton ya. Jadi bisa bentuknya dapatnya apa aja. Ya. Wow. Kalau udah mulai panas satu, ini akan lebih mudah untuk yang keduanya. Oke, kita tutup beberapa menit. 2-3 menit. Dan sudah 2 potong ya. Oke, mungkin kita buat 3 aja ya. 3 untuk 1 porsi. Ini dia selanjutnya. Kita bentuk yang agak sedikit menonjol ya. Wow, agak lebih tebal nggak apa-apa. Kita taruh di bagian bawah. Wow, kita taruh di bagian sini. Yes. Kita bikin satu lagi ya. Untuk yang berikutnya, kita oleskan juga kemirinya. Biarkan dia panas. Kita buat dia lebih agak sedikit abstrak. Pisang, kelapa, dan kelapa. Kita tutup, tunggu beberapa menit. Ya, 1 porsi bisa 3 slice, 4 slice, saya cukup 3 slice aja ya, atau 3 lingkaran. Oke, ini dia, lak-lak ala Bali Cooks, terinspirasi dari makanan penutup atau makanan manis di daerah Tabanan, Bali. Wow, saya suka banget. Here we go. Wow, yes. Ya, ini dia makanan penutup, makanan hidangan tradisional dari Bali Cooks Kitchen ya, terinspirasi dari banyaknya aneka makanan penutup khas Bali. Jadi semoga bermanfaat, semoga terinspirasi dengan apa yang saya buat dan tetap semangat, jangan menyerah dan tetap berikan yang terbaik buat hidup kita semua. Oke, terima kasih udah subscribe, like, share video saya dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semuanya di sana dan tetap berkarya yang terbaik. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Bali Cooks.
Iya, banyak cara untuk makan ini. Ada yang bisa pakai sendok, pakai tangan, langsung digulung plastik. Tapi saya prefer untuk langsung digulung seperti ini. Semuanya isi, kelapanya di dalam, penuhin isi-isiannya ya. Kita akan gulung seperti ini. Men, lihat teksturnya. Oh, wow, grillannya keren. Dan ini dia, saya makannya langsung gini. Kenapa pakai pisang ini? Agak asem, nggak terlalu manis, pas banget sama kelapa. The best. Cintai makanan lokal, cintai masakan Bali, makanan Bali, masakan Indonesia, rempah semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mau nikmatin ini. Backpan ini termasuk yang nggak pedas, termasuk yang nggak. Ini banyak di toko-toko kitchen ya. Jelas lah di toko kitchen, masa di toko mobil.